Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Amberwati Lahamesang dari kelas AD3 Farmasi 2018 akan mempresentasikan materi mengenai kimia analisis titrasi oksidasi reduksi. Titrasi redoks merupakan analisis titrimetri yang didasarkan pada reaksi redoks. Pada titrasi redoks, sampel yang dianalisis dititrasi dengan suatu indikator yang bersifat sebagai reduktor atau oksidator, tergantung sifat dari analit sampel dan reaksi yang diharapkan terjadi dalam analisis. Prosedur titrasi yang berdasarkan reaksi redoks dapat memerlukan suhu yang dinaikkan, penambahan katalis, atau bereaksi berlebih disusul dengan titrasi kembali. Bereaksi berlebih biasanya ditambahkan dan kita harus dapat mengambil kelebihannya dengan mudah sehingga ia tidak akan bereaksi dengan titran pada titrasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada teori redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Konsep tentang bilangan oksidasi telah dibahas dalam topik sebelumnya. Reaksi redoks mencakup reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Contohnya yaitu Cu2 ditambah Aki ditambah 2E menjadi Cus. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Contohnya Zn menjadi Zn2 ditambah Aki ditambah 2E. Dalam reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi terjadi secara simultan, maka reaksi di atas menjadi Cu2 ditambah Aki ditambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2 ditambah Aki. Contoh-contoh reaksi redoks yang lain yaitu ada Zn ditambah HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Br2 ditambah KiO3 ditambah 2KOH menjadi KiO4 ditambah 2KBr ditambah 2H2O. Reaksi autoredoks atau istilah lainnya reaksi disproporsionasi adalah reaksi di mana suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya yaitu ada Cl2 ditambah 2KOH menjadi KBr ditambah KCiO ditambah 2H2O. Prinsip titrasi dan reduksi oksidasi. Titrasi reduksi oksidasi atau redoks adalah suatu penetapan kadar reduktor atau oksidator berdasarkan atas reaksi oksidasi reduksi di antara analit dengan titran, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Analit yang mengandung spesies reduktor dititrasi dengan titran yang berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Istilah oksidasi mengacu pada setiap perubahan kimia di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi dipergunakan untuk setiap penurunan bilangan oksidasi. Jadi, proses oksidasi disertai dengan hilangnya elektron, sedangkan reduksi disertai dengan pertambahan elektron. Agar dapat digunakan sebagai dasar titrasi, maka reaksi oksidasi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Harus tersedia pasangan sistem redoks yang sesuai sehingga terjadi pertukaran elektron secara stoikiometri. Selanjutnya, reaksi redoks harus berjalan cukup cepat dan berlangsung secara terukur kesempurnaan 99%. Yang terakhir, harus tersedia cara penentuan titik akhir yang sesuai. Macam-macam titrasi redoks. Yang pertama yaitu ada permanganometri. Permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat KMnO4. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan baku tertentu. Reaksi yang paling umum ditemukan dalam laboratorium adalah reaksi yang terjadi dalam larutan-larutan yang bersifat asam, yaitu 0,1N atau lebih besar. Contohnya ada MnO- ditambah 8H positif ditambah 5E Mn2 ditambah 4H2O E0 sama dengan 1,51F. Standar-standar primer untuk permanganat terdiri dari natrium oksalat, arsen 3 oksida, dan besi. Yang kedua yaitu ada titrasi iodin, yaitu iodometri dan iodimetri, yaitu titrasi yang melibatkan iodium dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi secara langsung iodimetri dan titrasi tak langsung iodometri. Yang pertama yaitu titrasi langsung atau iodometri.
Iodimetri merupakan metode titrasi redoks yang melibatkan iodin yang bereaksi secara langsung. Iodium merupakan oksidator yang relatif kuat dengan nilai potensial reaksi sebesar 0,535 V. Iodium akan mereduksi senyawa-senyawa yang memiliki potensial reduksi lebih kecil dibandingkan dengan iodium. Pada reaksi oksidasi, iodium akan mengalami reduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi. Contohnya, I2 ditambah 2E menghasilkan 2I-. Yang kedua yaitu ada titrasi tak langsung atau iodometri. Iodometri merupakan titrasi tidak langsung yang dipergunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Iodometri terjadi pada zat yang bersifat oksidator seperti Besi3, tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Metode titrasi iodometri atau tidak langsung menggunakan larutan Na2S2O3 sebagai titran untuk menentukan kadar iodium yang dibebaskan pada suatu reaksi redoks. Garam ini biasanya berbentuk sebagai pentahidrat, contohnya yaitu Cl2 ditambah 2I sama dengan 2Cl- ditambah I2. Reaksi yang terjadi pada titrasi iodometri untuk penentuan iodat adalah sebagai berikut, yaitu IO3- ditambah 5I- ditambah 6H menjadi 3I2 ditambah H2OI2 ditambah 2S2O32 menjadi 2I- ditambah S4O62-. Adapun indikator yang dipergunakan dalam titrasi iodometri adalah indikator kanji, di mana warna dari sebuah larutan iodin 0,1 N cukup intens sehingga iodin dapat bertindak sebagai indikator bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ada titrasi bromo atau bromometri dan bromomatometri. Bromomatometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Oksidasi adalah suatu proses yang mengakibatkan hilangnya satu elektron atau lebih dari ke dalam zat atom, ion, atau molekul. Bila suatu unsur dioksidasi, keadaan oksidasinya berubah ke harga yang lebih positif. Suatu zat pengoksidasi adalah zat yang memperoleh elektron, dan dalam proses itu zat tersebut direduksi. Metode bromometri dan bromatometri ini terutama digunakan untuk penetapan senyawa-senyawa organik aromatis dengan membentuk tribrom substitusi. Metode ini dapat juga dipergunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa arsen dan stibium dalam bentuk trivalen walaupun tercampur dengan stannum valensi 4. Dalam suasana asam, ion bromat mampu mengoksidasi iodida menjadi iod, sementara dirinya direduksi menjadi brimida. Contohnya yaitu BrO3- ditambah NH positif ditambah 6I ditambah E menghasilkan Br- ditambah 3I2 ditambah 3H2O. Selanjutnya ada titrasi serimetri. Larutan serium IV sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permanganat, dengan suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basanya. Kalau larutan kalium permanganat dapat direduksi menjadi beberapa macam keadaan hasil reduksi, maka reduksi larutan serium 3 menurut reaksi yaitu Ce4 ditambah emin ditambah Ce3+. Ion Ce4 dipergunakan dalam larutan-larutan dengan keasaman tinggi karena hidrolisisa akan menghasilkan pengendapan pada larutan-larutan dengan konsentrasi ion hidrogen yang rendah. Potensial redoks dari pasangan Ce4 dibanding Ce3 tergantung pada sifat dan konsentrasi dari asam yang ada. Contoh kasus perhitungan kadar. Ditentukan kadar dari Fe2 dalam garam besi FeSO4 7H2O dengan pengerjaan setengah reaksi, di mana Fe2 plus menjadi Fe3 plus ditambah E dikali 5, MnO4- ditambah 8H plus ditambah 5E menjadi Mn2 plus ditambah 4H2O dikali 1 menghasilkan 5 Fe2 plus menjadi 5 Fe3 plus ditambah 5E,
MnO4 ditambah 8H+ ditambah 5E menjadi Mn2+ ditambah 4H2O menghasilkan 5Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Perhitungan, diketahui kadar Fe2 sama dengan F dikali N KMnO4 dikali Be Fe per berat sampel. Volume yang diketahui KMnO4 yaitu 23,3 mil. Sama dengan 23,3 dikali 0,1 dikali 55,85 dikali 100% dibagi 700 gram menghasilkan 18,59%. Secara teori, kadar Fe sama dengan ARFE dibagi berat molekul dikali 100%, sama dengan 55,85 dibagi 277,85 dikali 100%, sama dengan 20,1%. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.